Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah. Jun, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini di Pulau Terapung milik Jun ternyata di dalamnya penuh dengan monster-monster aneh. Ada naga, ada phoenix, bahkan ada monster keledai yang tentunya membuat Xiaohong yang melihatnya dia sangat-sangat terkejut dengan ini semua. Tapi di hadapan dari Jun mereka semua hanyalah binatang-binatang kecil yang tidak berbahaya. Tidak ada phoenix, tidak ada naga, dan hanya ada ayam dan juga keledai biasa. Namun ketika Jun dia keluar dari dalam gerbang itu, di sini dia pun mengatakan kepada Xiaohong kalau sebenarnya dia tahu apa yang ada di dalam sana. Mereka semua bukanlah makhluk-makhluk biasa. Dan di sini Jun dia juga tahu pasti ada sebuah alasan besar kenapa monster-monster misterius itu mereka masih mengurung diri di tempat ini. Dan hal pun juga tidak dibantah oleh Xiaohong. Sedangkan di sudut lainnya, setelah Jun dia pergi meninggalkan tempat ini, ternyata di dalam sana makhluk-makhluk ini mereka saling berbicara satu sama lain. Bahkan bukan cuma makhluk-makhluk ini aja, tapi pohon yang ada di tempat ini juga berbicara kepada mereka. Tapi di sini makhluk-makhluk ini mereka pun mengatakan kalau sepertinya kultivasi yang dimiliki oleh pemilik baru dari tempat ini terlalu rendah karena hanya ada di ranah immortal tingkat 6. Dan mereka juga mengatakan kalau sepertinya alam kulon ini masih belum berubah dan kultivasi mereka juga masih tertahan di tempat ini. Ucap dari makhluk-makhluk ini yang bentuknya memang seperti hewan ternak biasa. Tapi di sini untuk pohon ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan dia yakin kalau alam kulon akan segera kembali ke masa kejayaannya. Dan dia juga mengatakan kalau mereka hanya perlu menunggu sampai momentum besar itu datang. Ucap dari pohon itu. Dan 10 hari kemudian kini orang-orang yang ada di dalam Pulau Terapung mereka telah kembali keluar. Dan mereka keluar tidak dengan tangan kosong. Mereka telah mencapai ranah yang jauh lebih tinggi lagi. Dan di sini untuk Master Sekte Xuan Tian dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Jun yang telah memberikannya izin untuk dapat pergi menuju Pulau Terapung itu. Dan mereka mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan untuk Jun dia nggak ambil pusing karena menurutnya apa yang didapatkan oleh mereka di dalam sana itu murni keberuntungan dari mereka sendiri. Ucap dari Jun. Tapi tiba-tiba aja di sini Master Sekte dia pun mendapatkan sebuah pesan yang tiba-tiba saja datang yang melaporkan kalau mereka semua harus segera berkumpul karena ada sesuatu yang telah terjadi, peristiwa yang sangat-sangat besar yang tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa maksud dari ini semua. Dan untuk Master Sekte dia mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah pesan transmisi untuk dapat berkumpul untuk dapat menyerang para monster yang ada di alam Nether. Ucap dari Master Sekte yang tentunya hal itu juga membuat mereka pun bertanya-tanya jika mereka melakukan sebuah penyerangan itu adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Master Sekte, tapi setidaknya mereka akan melakukan sebuah penyerangan. Namun sebelum mereka pergi, di sini Master Sekte dia juga bertanya apakah Jun akan pergi. Dan untuk Jun dia pun sebenarnya nggak mau juga pergi, tapi ketika dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem di mana sistem memberitahukan kepada Jun jika saja Jun dia pergi menuju alam Nether maka Jun akan mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Dan itu membuat Jun dia pun memutuskan untuk dapat pergi menuju alam Nether karena dia tahu dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi, ucap dari Jun. Karena sebelumnya Ming Yue dia pernah mengatakan kalau alam Nether itu penuh dengan para monster-monster yang mengerikan dan sepertinya tempat itu adalah tempat yang sangat mencurigakan. Ucap dari Jun. Jadi di sini Jun dia pun memutuskan untuk pergi bersama dengan mereka menuju alam Nether yang tentunya membuat mereka sungguh sangat senang. Dan benar saja 3 hari kemudian kini para kultivator yang ada di wilayah timur mereka semua juga telah berkumpul karena mereka semua dipanggil untuk dapat berkumpul di tempat ini melakukan sebuah penyerangan kepada alam Nether. Dan ternyata ini semua dipimpin oleh seseorang yang berasal dari Sekte Yuhua, Master Sekte Yuhua yang datang yang telah mengumpulkan mereka semua para kultivator yang ada di wilayah timur. Dan benar saja tak butuh waktu lama, kini mereka pun mulai datang satu persatu dan mulai menyapa kalau mereka datang untuk dapat memenuhi undangan yang diberikan oleh Master Sekte Yuhua. Mereka datang untuk dapat menyerang alam Nether. Dan di dalam pertemuan kali ini ternyata muncul orang-orang yang tidak asing, orang-orang yang sebelumnya pernah bertemu dengan Jun, dan mereka semua adalah orang-orang yang akan menghadapi monster yang ada di alam Nether dan dipimpin oleh dia, orang tua ini yang merupakan Master Sekte dari Sekte Yuhua, di mana dia mengatakan atas nama Sekte Yuhua, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah datang memenuhi undanganku, ucap dari orang tua itu. Namun di sini ketika mereka sedang berbicara tiba-tiba aja muncul sebuah momentum yang sangat besar, dan itu adalah Kun yang datang yang memberikan tekanan yang sangat-sangat kuat yang artinya Jin dia datang
Namun sebelum mereka melakukan sebuah penyerangan kepada alam Nether di sini, ternyata 10 hari yang lalu di sini Master Sekte Hyuga dia pun mendapatkan sebuah pesan dari utusan untuk segera mengumpulkan orang-orang ke dalam alam Nether, yang membuat tetua dari Sekte Hyuga dia pun bertanya apakah mereka benar-benar harus mengikuti pesan yang diberikan oleh utusan itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Master Sekte Hyuga, di mana dia mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah pesan untuk dapat menggiring semua orang pergi menuju alam Nether. Yang tentunya hal itu membuat orang tua ini dapat bertanya bagaimana mungkin mereka akan menyerang alam Nether. Bukankah mereka Sekte Hyuga telah bergabung dengan beraliansi dengan para orang-orang yang berasal dari alam Nether? Kenapa kita malah memimpin pasukan untuk dapat menyerang? Ujar dari orang tua ini. Dan untuk Master Sekte Hyuga dapat mengatakan kalau dia hanya mendapatkan pesan dan dia harus menjalankan tugas yang telah diberikan oleh utusan itu. Jadi dia harus melakukannya, nggak peduli apapun itu. Dan di sini Master Sekte Hyuga dia pun mengatakan kalau sepertinya dia menduga utusan telah menyiapkan sebuah jebakan untuk dapat membawa orang-orang ini menangkap semua orang-orang yang berasal dari wilayah timur, dan mereka pasti akan menghancurkannya hanya dalam satu serangan. Ujar dari Master Sekte Hyuga yang membuat tetua yang ada di sebelahnya dia pun sungguh sangat senang jika hal itu benar, yang artinya jika nanti para master-master ataupun para kultivator yang ada di wilayah timur udah pergi, telah disingkirkan, maka wilayah timur akan kosong, yang artinya mereka bisa menguasai seluruh wilayah timur. Ujar dari orang tua itu. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini, dimana dia mengatakan kalau keputusan dirinya telah bergabung dengan orang-orang yang berasal dari alam Nether adalah hal yang sangat-sangat bijak demi keamanan dan juga kelangsungan kehidupan. Ujar dari orang tua ini, karena mereka yang bijak adalah orang yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Ujar dari orang tua itu. Dan itulah kenapa alasan orang-orang berkumpul di tempat ini, karena mereka semua dipanggil oleh Master Sekte Hyuga. Dan kembali lagi ke hari di mana Jun datang, dan tentunya kedatangan Jun dengan Kunpeng menarik perhatian bagi semua orang, karena Jun datang dengan tekanan yang sangat-sangat kuat dengan hewan legendarisnya. Namun kedatangan dari Jun yang memang spektakuler membuat orang tua ini dia pun bergumam di dalam hati, dan dia mengutuk kalau ini adalah hari terakhir Jun bisa pamer. Ujar dari orang tua itu. Sedangkan untuk Jun di atas sana dia pun meminta kepada Kun untuk sedikit menarik tekanan yang dia miliki, karena itu akan menakuti orang-orang yang ada di bawah sana. Ujar dari Jun. Namun di sini Jun dia juga cukup terkejut ketika tiba-tiba aja Master Huen dia pun datang, dan dia menyapa Jun dengan sangat-sangat sopan, di mana dia mengatakan salam senior Jun, kehormatan bagiku untuk dapat bertemu denganmu lagi. Ucap dari Master Huen yang membuat Jun ternyata itu kau. Oke. Pria kecil, ujar dari Jin, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi semua orang ketika mereka mendengar Master Huen yang ada di ranah immortal dipanggil Jin sebagai pria kecil. Hei, dengar, dia dipanggil pria kecil. Ini memalukan, ujar dari orang-orang itu. Dan di sini untuk Master Sekte Hyuga dia pun bingung bagaimana mungkin Master Huen dipanggil seorang pria kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dia benar-benar merusak reputasi yang dimiliki oleh Master Huen, ujar dari orang tua ini. Dan untuk Master Huen, dia pun sadar betul ketika apa yang diucapkan oleh Jun dapat menyinggung banyak pihak, tapi di sini dia juga tahu kekuatan yang dimiliki Jun. Jadi dia nggak masalah jika Jun memanggilnya sebagai pria kecil. Iya, pria kecil ini ada di sini, ucap dari Master Huen. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana mungkin Master Huen yang ada di ranah immortal dia dipanggil pria kecil dan tidak marah, justru dia mengakuinya, yang artinya Master Huen dia mengakui kalau Jun jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan dirinya yang merupakan petinggi sekte pula. Ini aneh, ujar dari mereka. Tapi untuk Jun ya nggak ambil pusing, dan dia mengatakan, baiklah, sepertinya orang-orang yang ada di sini semua terlihat seperti sangat familiar. Aku pernah melihat kalian semua, ujar dari Jun. Dan hal itu pun benar, karena di sini ternyata ada gadis ini lagi, di mana orang tua ini, tetua yang ada di sebelahnya pun mengucapkan salam kepada Jun, memberikan hormat ketika mereka bertemu kembali. Dan untuk gadis ini dia juga senang ketika dia kembali bertemu dengan Jun. Dan untuk Jun, dia pun datang dan langsung mengelus-elus kepala dari gadis ini, di mana gadis itu juga mengatakan kalau dia secara tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Jun. Tapi untuk Jun dia mengatakan, ya mungkin saja jika kau bekerja keras, lebih keras lagi, kau bisa menyusulku nanti, ucap dari Jun. Namun ternyata bukan cuma orang tua itu saja, tapi di sini ada juga orang tua yang mencoba untuk dapat menarik perhatian dari Jun, di mana dia mengatakan, tuan immortal, aku adalah orang yang sebelumnya pernah kau temui, ucap dari orang tua itu, yang membuat Jun dia pun bingung, siapa orang tua ini? Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kepada Jun kalau dia adalah orang yang berasal dari keluarga Shue, dan dia adalah orang yang sebelumnya pernah dihancurkan oleh Jun. Hei,
Iyakah? Ucap dari Jun yang lupa. Tapi ketika Jun dia mengingat, dia tahu kalau ini adalah salah satu sekte yang pernah dihajar olehnya. Hei, kau masih ada di sini kah? Jika kau tidak ingin hancur, maka kali ini kau harus bersikap baik. Ucap dari Jun yang membuat orang tua ini dia pun langsung keringat dingin ketika dia dimarahi oleh Jun. Di sini Jun dia juga mengatakan, "Hei orang tua, kau sebelum melakukan sesuatu berpikirlah lebih baik dulu." Ucap dari Jun yang menakut-nakuti orang tua itu. Tapi ketika Jun sedang berbicara dengan orang tua itu, di sini Jun dia pun mendapatkan kunjungan dari Master Sekte Yihua, di mana dia menyapa Jun dengan sangat sopan. "Tuan Jun, saya adalah penguasa dari Sekte Yihua, Wan Changwei." Memberikan salam kepada senior Jun, yang membuat Jun dia pun tahu kalau orang tua itu berasal dari Sekte Yihua, yang artinya dia adalah master dari Chen Xiao. Dan itu membuat Jun dia berujar, jadi kau adalah master Sekte Yihua?" Cukup mengesankan. Dan hei, setelah aku menghancurkan banyak sekali murid-muridmu dan kau masih mau menyapaku dengan sangat sopan. Wow, sungguh sangat menarik. Lumayan ucap dari Jun yang tentunya hal itu membuat orang tua itu dia sangat-sangat kesal, dimana dia mengatakan, "Tuan Jun, jangan bercanda. Sekte Yihua memang memiliki banyak murid dan jika kehilangan satu ataupun dua tidaklah masalah." Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Jun, baiklah kalau begitu. Dan di mana putra sucimu, Sun God-mu itu, mana si Chen Xiao? Ucap dari Jun yang membuat orang tua ini dapat mengatakan kalau Chen Xiao saat ini dia ada di sekte, karena kali ini mereka akan melakukan sebuah penyerangan yang sangat berbahaya, yang tentunya jika aku tidak dapat kembali maka dialah yang akan memimpin Sekte Yihua. Ucap dari orang tua itu yang membuat Jun dia berujar, jadi kau takut kenapa? Secara tidak langsung artinya dia akan membersihkan kekacauan yang mungkin aja kau lakukan kan? Ucap dari Jun yang membuat orang tua ini dia sangat-sangat kesal. Tapi Jun dia nggak peduli, terserahlah. Tapi di sini Jun dia juga mengatakan, "Baiklah, sudah cukup mukadimahnya, udah jangan banyak bicara dan kita langsung aja pergi menyerang." Ucap dari Jun, dan hal itu pun membuat kini melesat menuju gerbang bintang yang ada di depan sana bersama dengan Jun yang memimpin. Namun tentunya melihat Jun yang malah memimpin pasukan, tentunya membuat Master Sekte Yihua dia pun kesal, karena rombongan orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang yang telah dia kumpulkan. Tapi kenapa malah Jun yang memimpin pasukan ini? Pikir dari orang tua itu. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di depan gerbang dari portal alam Nether. Dan di tempat inilah mereka pun merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuat Master Huen dia pun mengatakan kalau ini adalah tempat di mana para monster-monster itu datang. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis yang ada di sebelahnya, di mana dia juga mengatakan sebelumnya Jun telah menghancurkan banyak sekali monster, dan jika mereka menghancurkannya yang ada di dalam sana, artinya semua musuh akan dimusnahkan. Ucap dari gadis itu, dan itu membuat kini mereka pun bersemangat untuk segera masuk ke dalam sana, menghancurkan monster yang ada di dalam sana. Dan benar saja, tak butuh waktu lama Jun dan juga seluruh yang lainnya mereka pun memasuki portal itu. Namun melihat Jun yang masuk duluan membuat master ini dia pun berujar, "Bagus, orang-orang ini mereka semua pada akhirnya memakan umpannya." Ucap dari orang tua itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya mereka pun masuk ke dalam portal, dan ketika baru aja masuk di sini mereka pun merasakan tekanan yang sangat-sangat kuat dan juga dingin yang membuat mereka pun merasa tidak nyaman ya ketika mereka berada di alam Nether. Tapi kedatangan dari para manusia tentunya juga menarik perhatian bagi para iblis yang ada di dalam sana. Mereka pun tidak berpikir kalau ternyata manusia berani masuk ke dalam dunia mereka. Ini semua adalah salah raja, kenapa raja malah menyerang? Jadinya mereka datang untuk dapat menyerang kita. Ucap dari orang-orang ini ataupun iblis-iblis ini. Dan untuk Jun dia pun meminta kepada seluruh pasukannya beserta dengan murid-muridnya untuk segera menghancurkan semua yang ada di depan sana. "Maju, hajar!" Ucap dari Jin. Dan benar saja, kini para kultivator mereka pun langsung melepaskan sebuah serangan kepada makhluk-makhluk yang ada di bawah sana. Dan untuk para iblis-iblis itu mereka juga kini menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menyerang. Dan akhirnya terjadilah jual beli serangan pertempuran di tempat ini. Dan Xiaohong dengan kemampuan yang dia miliki tentunya sangat dominan bagi Xiaohong untuk dapat menghancurkan mereka semua, termasuk Shelly pun juga sama, serangannya sangat-sangat kuat dan juga menggelegar tentunya. Namun bukan mereka dua doang aja yang mengerikan, tapi di sini untuk Master Sekte Yihua dia juga sangat-sangat mengerikan. Kekuatannya sangat mengerikan yang membuat orang-orang pun sadar betul kalau Master Sekte Yihua memang sekuat itu. Angkat Master Sekte Yihua dia pun berpikir bagaimana caranya membawa mereka semua menuju ibu kota, karena dia tahu di ibu kota mereka semua telah ditunggu oleh para pasukan iblis dan juga seorang utusan. Pikir dari orang tua itu yang membuat kini orang tua ini dia meminta kepada seluruh pasukannya yang ada bersama dengan dirinya untuk segera menyerang ke arah ibu kota. Dan benar kini dengan pasukan yang berasal dari Sekte Yihua mereka semua mulai bergegas maju ke dalam sana. Sedangkan untuk Jun dia pun masih santai saja dan dia juga tertarik
dengan apa yang coba dilakukan oleh Master Sekte Yuwa. Dia ingin tahu apa yang coba dilakukan oleh orang tua itu. Sedangkan untuk Master Sekte Yuwa, dia hanya bisa bergumam di dalam hati, di mana dia mengatakan kalau semua orang yang ada di tempat ini, mereka semua hanya akan menjadi bahan persembahan. Dan kau, Yi Junlin, hari akhirmu sudah semakin dekat, pikir dari orang tua itu. Sedangkan di sudut lainnya, di ibu kota dari alam Nether ini ternyata sudah ramai sekali pasukan iblis yang telah berkumpul bersiap menyambut kedatangan dari Jun. Namun tak lama setelahnya utusan pun datang, di mana dia mengatakan dan juga bersiap untuk dapat melepaskan sebuah serangan karena dia telah merasakan kedatangan dari Jun dan juga kelompoknya. Dan untuk sosok iblis hijau, dia pun bertanya kepada utusan apa yang harus mereka lakukan dengan kemampuan yang mereka miliki, apakah mereka dapat melenyapkan Jun dan juga yang lainnya. Ya, sambut dari utusan ini, di mana dia mengatakan kalau dia sangat yakin untuk dapat menyerang karena dia telah menyiapkan sesuatu untuk dapat menghancurkan Jun. Ujar dari utusan itu, dan itu membuat si rambut hijau dia hanya bisa percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh utusan itu. Dan untuk utusan ini, dia pun kini tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengentakkan kakinya dan tiba-tiba aja muncul sebuah benda tepat di depan dari dirinya, sebuah pilar kecil, dan dia juga tersenyum sembari menyentuh benda itu. Dan ketika dia menyentuhnya, memancarkan energi yang sangat kuat, dimana dia mengatakan, Yi Junlin, setelah kau masuk ke dalam istana ini, maka ini akan menjadi akhir bagi dirimu. Ujar dari sosok utusan ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja, karena memang sudah mentok. Ini 3 chapter ya coy, sudah mentok sama rawnya. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk channel lagi. Bye, thank you. Dan sorry kalau misalnya salah-salah translate ya coy. Ya masih translate luar soalnya, bukan translate Indo. Nah itu aja, bye, thank you.